Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Jadi, ini ceritanya, saya searching-searching di Google dan saya nemu rumus BSJP yang sepertinya juga viral. Rumus ini aja judulnya ATM harian. Coba deh kalian searching sendiri di Google, pakai kata kunci rumus DSI ATM harian. Nanti mungkin kalian ketemu rumus ini. Yang jelas, siapapun penemunya, saya tetap ucapkan terima kasih karena dengan ini saya tambah pengetahuan. Sebelum kita mulai, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain. Beberapa link ada di deskripsi, atau kalian bisa lihat-lihat dan bisa tonton semua video dalam channel ini. Jadi, kali ini saya akan sharing atau saya akan jelaskan setup pola candlestick yang mendasari logik rumus ini. Lalu, saya share juga rumus DSI-nya biar kalian bisa buat sendiri di HP kalian. Selain itu juga saya akan share hasil backtestnya untuk melihat apakah benar rumus DSI ini bisa seperti ATM harian atau tidak. Jadi tonton sampai selesai ya guys, agar kalian paham seutuhnya tentang apa yang saya share kali ini. Oke, kita langsung mulai bahas ya guys. Pertama, berikut ini adalah setup untuk rumus DSI-nya. Jadi rumus DSI ini adalah mencari saham-saham yang membentuk 3 candle merah yang masih berada di atas SMA 60, SMA 200. SMA singkatan dari Simple Moving Average ya guys. SMA dan MA itu sama. Sedangkan untuk candlestick-nya, lebih detailnya, hari pertama ini candlenya warnanya merah atau harga close di bawah harga open. Kemudian hari kedua juga candlenya berwarna merah atau netral. Sedangkan hari yang ketiga candlenya berwarna merah dan harga sahamnya turun minimal minus 3%. Ketika 3 candle ini sudah terbentuk, maka harapannya hari berikutnya harga saham akan naik sehingga membentuk candle yang berwarna hijau. Jadi seperti itu guys untuk setup candlestick dari rumus DSI ini. Jadi berikut ini deskripsi untuk setup candlestick yang sudah kita bahas tadi ya guys. Hari ke-1 candle merah, hari kedua candle merah atau netral. Kemudian hari ketiga candle merah turun kurang dari atau sama dengan minus 3%. Selain itu closingnya masih berada di atas SMA 60 dan closingnya juga masih berada di atas SMA 200. Kemudian dalam rumus itu juga disebutkan harga saham masih harus di bawah Rp1.000. Dan yang terakhir, saham yang dipilih hanya untuk saham yang berada dalam indeks ISI. ISI singkatan dari Indeks Saham Syariah Indonesia ya guys. Selanjutnya, berikut ini adalah screening saham dengan menggunakan DSI atau data saham Indonesia. Ini rumus DSI-nya saya akan jelaskan dengan beberapa deskripsi di sini dan saya juga masih tampilkan pola candlestick-nya untuk membantu agar kalian lebih mudah memahami. Pertama, untuk mulai membuat rumus DSI, kalian harus terlebih dahulu memberi nama screener-nya. Sebagai contoh di sini saya beri nama ATM. Selanjutnya di sini ada beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama, close kurang dari sama dengan open dikali 0,97 and close kurang dari previous close. Jadi ini artinya candle pertama merah dan turun kurang dari atau sama dengan 3%. Selanjutnya and previous close kurang dari sama dengan previous open and previous close kurang dari previous 2 close. Jadi candle yang kedua, ini candle yang kedua ya guys, candlenya merah atau netral. Kemudian and previous 2 close kurang dari sama dengan previous 2 open. Jadi ini pada candle ke-1 merah atau netral, sama ya guys. Kemudian baris selanjutnya and code index ISI. Jadi ini hanya mengambil saham-saham yang berada dalam indeks ISI atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian baris selanjutnya and close
lebih besar daripada SMA close 60. Jadi ini close di atas SMA itu simple moving average, jadi rata-rata close 60 hari terakhir. Ini close lebih besar daripada SMA 60. Kemudian baris selanjutnya N close lebih besar daripada SMA close 200, jadi close-nya berada di atas rata-rata penutupan 200 hari terakhir. Ini close lebih besar daripada SMA 200. Kemudian baris yang terakhir N price kurang dari 1000, jadi harganya kurang dari Rp1.000. Jadi itu rumusnya guys. Kalau kalian sudah ketik seperti ini, kalian bisa save dan bisa mencoba untuk melakukan screening. Selanjutnya berikut adalah hasil backtestnya. Jadi ini hasil backtestnya guys. Kita akan coba untuk membahas satu persatu sahamnya. Pertama, tanggal 24 April ada saham Tama. Di sini closingnya 30 tanggal 24, sedangkan besoknya saham ini naik 3 tik ke 33, jadi tertingginya adalah naik 10%. Jadi ini contoh yang sukses ya guys. Selanjutnya tanggal 23 April ada saham Kopi, closing di 960, kemudian hari berikutnya naik ke 1045, ini naik 8,85%. Ini juga contoh yang sukses ya guys, tapi ini volumenya sangat sedikit, volumenya hanya sekitar 1000 lot saja. Kemudian ada saham ikan tanggal 16 April. Di sini ya guys, closing 117, besoknya masih ARB. Ini kebetulan muncul saham yang sedang ARB berjilid. Jadi ya menurut saya ini sangat berisiko ya guys kalau kita sampai masuk di saham yang seperti ini. Karena sekali masuk nanti akan kesulitan untuk keluarnya. Kemudian tanggal 15 April ini masih saham ikan ya guys. Kemudian tanggal 9 April ada saham Fit. Di sini closing di 143, hari berikutnya tidak ada kenaikan ya guys. Jadi harganya stagnan. Ini contoh yang gagal. Kemudian ini ada contoh yang berhasil lagi. Ada saham PAMG tanggal 9 April closing di 57, besoknya naik ke 61 atau naik 7,01%. Ini contoh yang sukses, tapi ya kembali lagi ini volumenya sangat kecil, hanya 29.000. Kemudian besoknya juga masih turun volumenya. Kemudian ada saham Andi tanggal 9 April. Sini guys, ini closing di harga 9, besoknya naik ke harga 10. Ini juga volumenya kecil, 45.000, yang sebelumnya hanya 5.000. Kemudian ada saham BES tanggal 8 April. Di sini ya guys, closing di 710, besoknya naik ke 750 atau naik 5,63%. Ini contoh yang sukses. Kemudian saya agak lompat sedikit ya guys ke FWCT. Ini kebetulan ya agak sedikit liquid ya guys. FWCT ini tanggal 25, di sini closing di 182, besoknya naik 7,69%. Kemudian untuk yang seperti ini, yellow, ini sepertinya tidak liquid. Ini ada yang liquid lagi, saham Cyber tanggal 24 Maret. Nah, di sini closing di 615, kemudian besoknya naik 7,31%. Kemudian contoh lagi yang liquid, ini Elite kemungkinan liquid ya guys. Di sini closing di 167, besoknya naik 10% lebih. Kemudian satu lagi saham Unik tanggal 20, ini closing di harga 600, besoknya naik sedikit ke 615 dan ditutup merah tipis ya guys. Jadi ini adalah hasil backtestnya. Ada 17 saham yang muncul, dimana yang sukses ada 11, yang gagal ada 6, sehingga win rate-nya dari rumus DSI yang sudah kita buat ini dalam periode backtest di sini adalah 65%. Saya rasa ini tidak cukup bagus ya guys sebagai rumus yang diklaim sebagai ATM harian. Ini bisa-bisa malah jadi sedot uang harian ya guys, karena persentase antara sukses dan gagalnya masih kira-kira 50-50. Ini adalah kesimpulan yang bisa saya ambil berdasarkan hasil backtest yang sudah dilakukan. Kesimpulan yang pertama, win rate-nya adalah 65%. Jadi kalau menurut saya ini masih belum cukup bagus ya guys untuk kalau kita mau pakai beneran dalam trading PSJP. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu pada saat kita screening ini masih muncul saham-saham yang sedang FCA, ARB, tidak liquid berarti volumenya rendah ya guys. Kemudian saham-saham yang harganya masih berada di bawah 50, jadi kemungkinan besar kita jual belinya juga susah. Selain itu juga
resikonya juga besar. Sebagai contoh, saham kalau kita beli pada saat ARB, kemungkinan besar besoknya juga masih ARB. Jadi itu guys kesimpulannya ya. Dengan ini, jadi selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat rumus ATM versi saya. Nah, kita akan lihat apakah rumus saya ini lebih baik. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.